Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anaknya, Miss? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita memulai dengan berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari kita berdoa bersama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar rangkuman tema 5, yaitu pengalamanku. Pada tema 5 ini ada 4 muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, SPDP, dan Matematika. Kita mulai dengan PPKN. Simbol dan bunyi sila kedua Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang memuat simbol sila-sila Pancasila. Anandaku telah belajar tentang sila-sila Pancasila. Ayo kita ingat kembali. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah kapas dan padi. Simbol sila kedua adalah rantai. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki, mata rantai bulat melambangkan perempuan. Perilaku sesuai sila kedua Pancasila seperti menghormati orang lain, membantu orang yang membutuhkan, saling menghormati, dan membantu. Selanjutnya adalah menyebutkan aturan bermain di rumah. Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Berikut adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Misalnya, mainan harus dirapikan kembali. Bermain dengan rukun. Tidak lupa belajar. Selanjutnya adalah mematuhi aturan dalam permainan. Salah satu aturan dalam bermain lompat tali yaitu tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat. Menjelaskan aturan dalam permainan. Saat bermain, aturan permainan perlu dibuat. Dengan aturan ini, permainan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Aturan bermain. Setiap pemegang bola menyebutkan satu bilangan antara 21 sampai 40. Bola dilempar kepada peserta lainnya. 3. Penerima bola harus bisa menyebutkan bilangan sebelum dan sesudah bilangan yang disebut pelempar bola. Selanjutnya adalah kita menceritakan ciri fisik anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki ciri yang berbeda. Ibumu memiliki ciri yang berbeda dengan ayahmu. Kamu memiliki ciri yang berbeda dengan adikmu. Ciri tersebut dapat dilihat dari wajah. Kamu dapat menceritakan ciri fisik keluarga tentang bentuk wajah, hidung, atau mata. Kegemaran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran. Ada kegemaran yang sama, ada juga yang berbeda. Contoh, Mei suka melukis, adik Mei suka membaca buku, ayah Mei suka membaca koran, ibu Mei suka memasak. Setiap perbedaan harus dihormati dan dihargai. Menghormati dan menghargai perbedaan akan menciptakan kerukunan. Contoh kegiatan membersihkan rumah yang dapat dilakukan bersama anggota keluarga. Misalnya membersihkan dan merapikan kamar, membersihkan kaca jendela bersama, dan membantu ibu mencuci piring. Bekerja sama merawat anggota keluarga yang sakit. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Jika ada anggota keluarga sakit, kita wajib merawatnya. Kita juga sebaiknya menggantikan tugas-tugasnya sementara waktu. Kita dapat bekerja sama dengan anggota keluarga lain untuk menyelesaikannya. Misalnya pada gambar ini, ada seorang anak yang merawat ibunya dan menggantikan tugas ibunya menyapu. Bekerja sama ketika berbelanja bersama keluarga. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Suasana di pasar biasanya sangat ramai. Saat ibu berbelanja, ayah menjaga anak. Setelah ibu berbelanja, ayah membawa barang belanjaan. Anak ikut membantu ibu membawa belanjaan yang ringan. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Nah, muatan bahasa Indonesia yang pertama adalah ungkapan pujian. Perhatikan contoh mengungkapkan pujian berikut. Wah, kelompokmu sangat kompak, Maria. Kelompokmu juga menyanyi sesuai tempo, Mei. Nah, ini adalah contoh ungkapan pujian. Menggunakan ungkapan pujian, jadi ungkapan pujian berisi kata-kata pujian seperti bagus, hebat, pintar. Nah, contohnya ada pada gambar, misalnya, pintar sekali kamu, terima kasih, itu karena aku rajin belajar. Mengungkapkan pujian terhadap hasil karya. Contoh mengungkapkan pujian terhadap karya teman. Misalnya, hiasan kuemu bagus sekali, pasti rasanya juga enak. Ada alasan mengapa kita mengungkapkan pujian.
Jadi, alasan memberikan pujian terhadap orang lain adalah karena kita mengagumi atau menghargai orang tersebut. Maka yang perlu diingat oleh Anandaku bahwa pujilah seseorang sesuai keadaan yang sebenarnya. Jika dipuji orang lain, ucapkanlah terima kasih. Tidak boleh menjadi sombong jika dipuji orang lain. Menanggapi ungkapan pujian, seperti pada gambar. Wah, baik sekali kamu. Terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih adalah contoh menanggapi ungkapan pujian. Selanjutnya adalah mengenal ungkapan permintaan maaf. Kesalahan bisa terjadi tanpa sengaja. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf. Misalnya, pada gambar tersebut terdapat anak yang sedang bermain bola dan tanpa sengaja temannya itu membuat temannya terjatuh. Maka diucapkanlah kepada temannya, maafkan ya, saya tidak sengaja. Anandaku perlu ingat bahwa meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Artinya, meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Anandaku mengucapkan dengan jujur dan berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Menuliskan ungkapan permintaan maaf. Misalnya, maafkan ya, saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Contoh lainnya adalah, maafkan ya, aku tidak sengaja menabrakmu. Menggunakan ungkapan permintaan maaf. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Gunakanlah kalimat yang santun saat meminta maaf. Meminta maaf tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, atau orang tua. Menanggapi permintaan maaf. Nah, jika teman meminta maaf, kita harus memaafkannya. Misalnya, maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bola bekelmu. Iya, tidak apa-apa. Mengungkapkan kekaguman melalui lagu dan puisi. Dalam syair lagu atau puisi sering terdapat ungkapan kekaguman. Perhatikan bait puisi berikut. Nah, contohnya ini, puisinya seperti ini. Bunga melati, putih bersih, harum semerbak, sungguh indah. Ungkapan kekaguman pada puisi di samping adalah sungguh indah. Mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau lagu. Nah, kebersamaan dengan teman dapat menumbuhkan rasa persahabatan. Kita dapat mengungkapkan rasa persahabatan dalam bentuk lagu dan puisi. Kita juga dapat mengungkapkan rasa sayang dalam bentuk lagu atau puisi. Menulis ungkapan ajakan. Ungkapan ajakan diucapkan dengan cara yang baik, santun, dan tidak memaksa. Kata ajakan dapat menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Ungkapan ajakan biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, yaitu Dayu mengajak Mei untuk bermain ayunan. Seperti pada gambar. Mei, kita bermain ayunan yuk.
Contoh lain, Udin mengajak Edo untuk bermain bola. Ayo kita bermain bola. Menanggapi ungkapan ajakan. Menanggapi ajakan berarti menjawab ajakan teman. Saat menanggapi ajakan dari teman, kalian harus menggunakan kata yang santun ya. Contoh, Lani mengajak Mei dan Siti makan bersama di halaman sekolah. Mari kita makan bekal bersama. Baiklah Lani. Mei mengajak Lani bermain lompat tali. Ayo kita bermain lompat tali. Baiklah Mei, aku akan mengajak Siti juga ya. Selanjutnya, menulis ungkapan kasih sayang. Pada lagu 11 Aku Sayang Ibu berisi ungkapan sayang. Lagu tersebut mengajarkan kita untuk menyayangi keluarga. Ungkapan kasih sayang pada lagu tersebut yaitu aku sayang ibu, aku sayang ayah, aku sayang adik kakak. Mengungkapkan rasa persahabatan dalam puisi. Puisi merupakan kata-kata yang indah. Puisi terdiri dari beberapa bait. Setiap bait terdiri dari 4 sampai 8 baris. Contohnya, contoh puisi tentang sahabatku. Sahabatku, kau selalu ada di saat aku senang dan sedih. Kau selalu menolongku. Terima kasih sahabatku, aku sangat menyayangimu. Menulis ungkapan kasih sayang tentang ibu. Misalnya, puisinya yaitu Ibu, ku memanggilmu ibu, kaulah yang melahirkanku, kau selalu menyayangiku, kau selalu ada saat aku senang maupun sedih. Menulis ungkapan kasih sayang untuk adik. Judulnya adalah Adikku yang Lucu. Adikku, wajahmu sungguh menggemaskan, ingin selalu aku menciummu. Tingkahmu sangat lucu, selalu membuat aku tertawa. Menulis ungkapan kekaguman. Kekaguman akan sesuatu dapat diungkapkan melalui sebuah lagu atau puisi. Puisi seperti pemandangan jauh di sana, bagai lukisan di langit biru, warna-warna tampak berpadu, alangkah indah pelangi. Pada baris keberapa terdapat ungkapan kekaguman? Jadi, ungkapan kekaguman terdapat pada baris keempat dengan kalimat alangkah indah pelangi. Membuat kalimat baru dari kata dalam lagu. Lagu tersusun atas beberapa kata. Kata-kata tersebut dirangkai menjadi sebuah lirik lagu. Kita dapat membuat kalimat baru dari kata yang ada pada lagu. Pilihlah terlebih dahulu kata yang ada pada lagu. Kemudian, buatlah kalimat yang sesuai dari kata tersebut. Nah, Anandaku telah menyanyikan lagu Kebunku. Nah, pilihlah kata pada lagu tersebut, kemudian buatlah sebuah kalimat. Perhatikan contoh berikut.
dari kata bunga. Dan indah. Misalnya, kata bunga, ibu membeli bunga mawar di pasar. Dari kata indah kita dapat membuat kalimat, indah sekali pemandangan di pantai Kuta. Kita masuk pada muatan SPDP, yaitu menyanyi dan menari sesuai tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Saat bernyanyi dengan tempo cepat, Ananda menari dengan gerakan cepat. Saat bernyanyi dengan tempo lambat, Ananda menari dengan gerakan lambat. Misalnya lagu Sorak-Sorak Bergembira dinyanyikan dengan tempo cepat. Bernyanyi sesuai tempo lagu. Tempo adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Saat tempo cepat, anak-anak bernyanyi dengan cepat. Saat tempo lambat, anak-anak bernyanyi dengan lambat. Selanjutnya adalah menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Tiruan gerak tumbuhan bisa menjadi gerak tari yang indah. Saat meniru gerak tumbuhan, kaki diam di tempat. Hanya tangan dan tubuh yang digerakkan, seperti pada gambar. Contoh menirukan gerak tumbuhan, seperti gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Ada juga gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan daun berayun, gerakan pohon tertiup angin. Menirukan gerak tumbuhan. Gerakan tumbuhan dalam air juga bisa menjadi gerakan tari. Misalnya, gerak tari meniru gerakan tumbuhan air lebih lambat. Jadi, badan dan tangan meliuk-liuk dengan lembut. Selanjutnya, membuat karya dari lempung terigu. Ananda telah membuat lempung terigu ya. Jadi, lempung terigu merupakan adonan dari tepung. Bahan-bahan membuat lempung terigu antara lain tepung terigu, garam, minyak goreng, air hangat, pewarna makanan. Jadi, lempung terigu termasuk bahan lunak. Bahan lunak mudah dibentuk menjadi karya 3 dimensi. Selain lempung terigu, ada pun contoh bahan lunak lainnya adalah plastisin, tanah liat, bubur kertas. Contoh karya dari lempung terigu. Ini ya, contohnya. Selanjutnya, membuat karya dari bubur kertas. Kertas yang direndam air dan dihancurkan akan menyerupai bubur. Bubur kertas merupakan bahan lunak. Bahan membuat bubur kertas antara lain beberapa lembar koran, lem kertas atau lem kayu, air secukupnya. Cara membuat bubur kertas yaitu rendam koran dalam air, hancurkan koran sampai lembut, tiriskan koran yang sudah lembut, segera campurkan hasilnya dengan lem. Bubur kertas sudah jadi. Contoh karya bubur kertas seperti di gambar ini ya. Oke, kita lanjut. Membuat karya dari bahan alam. Sisa bahan makanan dapat dijadikan sebuah prakarya. Bahan tersebut termasuk bahan alam. Contoh bahan alam yaitu kulit telur dan kulit jeruk. Kulit telur dapat dijadikan hiasan sebuah lukisan atau figura. Kita juga dapat menggunakannya untuk menghias kotak pensil. Contoh hasil karya dari kulit telur. Ada bingkai foto, ada tempat pensil, dan ada lukisan.
Selanjutnya kita masuk pada muatan matematika. Membaca dan menulis bilangan 21 sampai 40. Nah, anandaku sudah paham bukan tentang bilangan 21 sampai 40? Jadi misalnya bilangan 25. Nah, bilangan 25 itu terdiri dari 20-an ditambah 5 satuan. Nah, bilangan 25 ditulis dengan lambang 25 seperti pada gambar. Perhatikan cara menulis nama dan lambang bilangan berikut. Ada bilangan 21, 23, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 38, dan 40. Menghitung banyak benda 21 sampai 40. Coba nandaku perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat beberapa kue. Jadi pertama ada 10 kue, ditambah 10 kue, kemudian ditambah 10 kue lagi, dan ditambah 3 kue lagi. Jadi banyak kue di atas adalah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 3 sama dengan 33 kue. Selanjutnya adalah melengkapi banyak benda sesuai lambang bilangan. Jadi, pada kotak tersebut terdapat 10 kue. Namun, awalnya kuenya berjumlah 8. Nah, agar kuenya cukup menjadi 10 kue, maka kita tambahkan 2 kue lagi agar menjadi 10 kue. Membilang urut 21 sampai dengan 40. Ayo kita membaca lambang bilangan pada gambar tersebut, yaitu ada 21, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 36. Mengurutkan bilangan 21 sampai 40. Nah, bilangan dapat ditulis secara urut dalam sebuah garis. Perhatikan cara berikut. Nah, pada garis ini terdapat bilangan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi, dari kiri ke kanan, bilangan akan semakin membesar. Benda yang dikelompokkan akan lebih mudah dihitung. Perhatikan contoh berikut. 20-an ditambah 2 satuan sama dengan 22. Pada balon tersebut, balonnya itu dikelompokkan menjadi 20-an ditambah 2 satuan. Maka ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 22. Mengenal nilai tempat bilangan 21 sampai 40. Contohnya, pada buku tersebut terdapat 20-an ditambah 2 satuan. Maka 20-an ditambah 2 satuan sama dengan 22 buku. Angka 2 pada bilangan 22 mempunyai nilai yang berbeda sesuai tempatnya.
Nilai setiap angka 2 pada bilangan 22 adalah sebagai berikut. Coba Anandaku perhatikan kembali 22 untuk 2 bagian belakang itu berada pada tempat satuan. Nilainya 2. Untuk 2 yang berwarna ungu ini, ia berada pada tempat puluhan, nilainya 20. Membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Membandingkan kumpulan benda dapat menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Langkah membandingkan bilangan. Pertama, Anandaku perhatikan nilai tempat puluhan dari setiap bilangan. Jika sama, perhatikan nilai tempat satuannya. Misalnya pada contoh, bilangan 25 dan 27. Untuk nilai puluhannya itu memiliki puluhan yang sama, yaitu 2. Maka kita ke satuan, kita lihat satuannya. Ada 5 dan 7. 5 kurang dari 7. Maka 27 lebih dari 25. Atau 25 kurang dari 27. Contohnya adalah balok yang dimiliki Dedi dan balok yang dimiliki Made. Jadi, kalau kita perhatikan dan menghitungnya, maka dapat disimpulkan bahwa balok Dedi kurang dari balok Made. Selanjutnya adalah urutan balok dari yang paling sedikit, yaitu balok yang nilainya 24, kemudian 26, 28. Urutan balok dari yang paling banyak, contohnya balok berjumlah 28, 26, 24. Menyelesaikan masalah penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Nah, untuk menyelesaikannya, maka yang pertama kita lakukan adalah jumlahkan sesuai nilai tempatnya. Jadi ada 5 satuan ditambah 1 satuan sama dengan 6. Kemudian ada 1 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 2 puluhan. 2 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 26. Jadi 15 tambah 11 sama dengan 26. Melakukan penjumlahan sampai 40. Perhatikan contoh berikut. Ketika di puncak, Dedi menghitung banyak pohon. Ada 15 pohon di sebelah kiri Dedi. Ada juga 23 pohon di sebelah kanan Dedi. Berapa banyak pohon seluruhnya? Nah, kita akan menjumlahkan berapa banyak pohon seluruhnya yang dilalui oleh Dedi. Maka, jumlahkan terlebih dahulu sesuai nilai tempat. 5 satuan ditambah 3 satuan sama dengan 8 satuan. 1 puluhan ditambah 2 puluhan sama dengan 3 puluhan. Jadi hasilnya 38. Ditulis seperti ini ya. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih Ananda-Ananda hebat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, terus semangat untuk belajar.
Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.